Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Syukur kepada Tuhan karena pada hari Minggu ini kita kembali dapat beribadah walaupun kita masih bergumul di tengah-tengah situasi pandemi ini. Namun kiranya keadaan ini tidak menyurutkan sukacita dan semangat kita untuk terus dengan rendah hati mendengar suara Allah yang disampaikan melalui firman-Nya. Kita pun percaya firman Tuhan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, di situ Tuhan juga hadir. Untuk itu saya jemput kita untuk bangkit berdiri bagi yang memungkinkan untuk berdiri. Dan mari kita memuji Tuhan dengan menyanyi haleluya, pujilah. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal memenuhi hati kita, Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Mari kita bermazmur dengan dituntun Mazmur 78 ayat 1 sampai 4. Mazmur 78 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Pasanglah telinga untuk pengajaranku, hai bangsaku. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal. Aku mau mengucapkan teka-teki dari sangat berbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui. Dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya.
dan perbuatan-perbuatan ajaib yang telah dilakukannya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan tajammu kasih setiamu Tuhan, kututurkan tajammu kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Saya mengundang kita untuk berdiri dan dengarkanlah perintah mengasihi dari Kolose pasal 3 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Amin. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, hari ini kita diingatkan akan kemuliaan Kristus yang rela melepaskan identitas dan segala haknya, walaupun Ia adalah Allah. Ia rela mengosongkan dirinya supaya orang berdosa diselamatkan. Marilah kita memandang kembali kepada Kristus yang telah merendahkan dirinya, supaya kita mengikuti teladan Kristus dalam hal merendahkan diri dan tidak mencari puji-pujian yang sia-sia. Saat ini kita menyadari betapa sukarnya mengikuti teladan kerendahan hati Yesus Kristus.
sikap kesombongan dan mengutamakan kepentingan diri sehingga mengabaikan kebutuhan orang lain terkadang terlihat dalam tutur kata dan sikap kita. Marilah dalam kerendahan hati saat ini kita mengakui dosa dan berharap pada anugerah pengampunan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kristus, ampuni kami. Tuhan, ampuni kami. Kristus, ampuni kami. Berbahagialah bagi setiap kita yang mau mendengarkan firman Tuhan dan hidup sesuai dengan jalan yang ditunjukkannya. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dari Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8 dan 9 demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Kita menyanyi meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tibalah saatnya kita akan menyatakan tanda syukur kita kepada Tuhan, dan dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita dalam menyatakan syukur pada saat ini dari Mazmur pasal 5 ayatnya yang ketiga. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Sementara kita nyatakan persembahan kita pada hari ini, kita menyanyi Betapa Hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku.
sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membawa persembahan kita ini kepada Tuhan. Di dalam doa syukur kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami nyatakan pada saat ini, yang kami ambil dari berkat-Mu juga. Ajarlah kami untuk mempergunakan dengan baik apa yang telah kami berikan dan yang masih ada pada kami. Biarlah sungguh persembahan kami ini akan membawa hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita menyanyi mengucap syukurlah. Syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus Mari kita siapkan firman Tuhan pada hari ini dari 3 bahagian pembacaan Alkitab. Pembacaan yang pertama dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-32. Pembacaan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Dan berita Injil pada saat ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai 32. Untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami sebagai umat ketebus-Mu datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, bersyukur atas segala kasih dan penyertaan Tuhan yang boleh kami alami di sepanjang kehidupan ini. Dan di pagi hari karunia-Mu ini Tuhan, kami umat ketebus-Mu sungguh rindu dan telah siap untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tolonglah kami dalam tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga sungguh kami dimampukan dalam memahami firman-Mu ini,
dan kami boleh dikuatkan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami setiap hari. Roh Kudus Tuhan yang akan senantiasa memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu ini untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ampunkan dosa kami Tuhan, dan berfirman-Lah, kami umat-Mu telah sedia mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan yang saat ini mengikuti ibadah di tempat masing-masing, pembacaan Alkitab yang pertama pada ibadah hari Minggu ini yaitu dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berbunyi, "Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat, hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya. Hai kaum Israel, demikianlah firman Allah, Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi
dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Dengarkanlah berita Injil pada saat ini dari Injil Matius pasal 21 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-32. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, dan jikalau kamu memberi jawabnya kepadaku, aku akan mengatakan juga kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Dari manakah baptisan Yohanes? Dari sorga atau dari manusia?" Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari sorga, ia akan berkata kepada kita, 'Kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, kita takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap Yohanes ini nabi." Lalu mereka menjawab Yesus, "Kami tidak tahu." Dan Yesus pun berkata kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Aku tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Amin. Firman Tuhan yang aku rindukan, bicaralah, aku mendengar. Ya Roh Kudus, bukalah hatiku, ku
Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dari 3 bahagian pembacaan Alkitab pada saat ini, kita bersama-sama akan berada dalam satu tema perenungan untuk minggu ini, merendahlah demi jiwamu, merendahlah demi jiwamu. Mengkadionganko belanna sungamu. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, mungkin kita pernah melihat mainan anak-anak robot, ya pasti ya. Kita yang punya anak kecil di rumah pasti, apalagi kalau anaknya laki-laki, pasti pernah melihat yang namanya robot. Robot itu bisa bergerak kalau baterainya baru atau paling tidak lowbat. Dia bisa bergerak ke sana kemari tetapi terbatas. Kalaupun juga menggunakan remote control, robot itu bisa bergerak tetapi sesuai dengan yang diinginkan oleh yang memegang remote controlnya. Kalau yang memegang remote controlnya mengatakan ya belok kanan, dia akan belok kanan. Kalau dia katakan angkat tangan kiri, dengan menggunakan remote controlnya, robotnya bisa mengangkat tangan kirinya. Kalau di dunia-dunia yang sangat maju, ada robot yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia. Tetapi sekali lagi robot yang diciptakan oleh manusia ini yang diciptakan untuk membantu pekerjaan manusia terbatas sekali lagi. Dia hanya mengerjakan dan melakukan hal-hal sesuai dengan yang membentuknya. Menarik bagi kita Bapak Ibu. Saya mau mengajak kita membandingkan robot dengan keadaan kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kalau tadi saya katakan robot itu bisa bergerak ke sana kemari tetapi terbatas dan lalu dia bergerak sesuai dengan keinginan yang membuatnya, ya, tidak bebas. Manusia diciptakan oleh Allah sama terbatas, ya. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Tetapi yang agak beda sedikit dengan robot, Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, manusia yang adalah ciptaan Allah diberikan kebebasan oleh Allah untuk melakukan apa yang ada dalam pikirannya. Ya. Mari kita mengingat proses penciptaan ketika manusia pertama diciptakan. Manusia diciptakan dengan akal pikiran. Dia sama dengan Allah. Dia diberikan kemampuan oleh Allah untuk lalu memikirkan apa yang bisa dia lakukan sekalipun. Ketika dia diberikan kebebasan oleh Allah, ada rambu-rambu yang Allah juga berikan kepadanya. Kamu tinggal dalam taman Eden ini, semuanya boleh kamu makan, semuanya. Tapi ingat, ada satu yang tidak boleh kau makan. Buah dari pohon yang ada pas di tengah-tengah taman. Ada rambu-rambunya. Sekalipun manusia pertama sudah mendengarkan rambu-rambu ini, aturan ini, firman Tuhan ini, tetapi dia lalu bergerak mengambil buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu sendiri. Dia melupakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Akhirnya dia jatuh ke dalam dosa. Nah, ini bedanya manusia dengan robot. Kalau robot itu ya tidak bisa berpikir. Otaknya itu sudah diset untuk melakukan pekerjaan yang memang harus dia lakukan. Tapi manusia beda, dia diberikan akal oleh Tuhan, pikiran oleh Tuhan, untuk lalu memikirkan apa yang dia mau lakukan. Tetapi sungguh sangat disayangkan Bapak Ibu saudara-saudara bahwa manusia yang diciptakan mulia oleh Tuhan, hampir sama dengan Tuhan, lalu tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan-aturan, perintah-perintah dari Tuhan supaya dia selamat, dia bisa menikmati kehidupan yang kekal.
karena ambisinya ingin sama dengan Allah dalam proses penciptaan ya, awal mulanya. Karena ingin mau sama seperti Allah yang menciptakannya, dia menyalahi apa yang tidak boleh dia lakukan. Dia langkahkan kakinya untuk mengambil buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman itu karena mau sama dengan Allah. Sampai di situkah Allah menyatakan penyertaannya bagi manusia? Oke, bahwa Tuhan membuat mereka keluar dari Taman Eden, menikmati kehidupan dalam dunia ini, menghadapi berbagai hal termasuk hukuman dari Allah. Tidak sampai di situ Bapak Ibu. Allah tetap menyertai perjalanan kehidupan mereka manusia sepanjang sejarah perjalanan kehidupan manusia. Sejarah perjalanan kehidupan umat Allah, Allah merancangkan keselamatan dalam kehidupan umat Allah, memilih Israel menjadi bangsa pilihannya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, menjadi berkat, paling tidak bisa menjadi teladan bagi bangsa-bangsa lain hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tetapi sekali lagi, umat pilihan Allah, Israel yang dikasihi oleh Allah, tidak memperlihatkan pola hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Beberapa kesaksian Alkitab mengatakan bahwa Israel itu terkenal dengan tegar tengkuk, dikenal dengan kekerasan hatinya, dikenal dengan kesombongan mereka akan status sebagai bangsa pilihan Allah. Dan tidak main-main Bapak Ibu. Dalam bahagian pembacaan kita yang pertama dalam Yehezkiel pasal 18 tadi ayat 25 sampai 32, bahkan mungkin kita melihat dalam ayat sebelumnya dari ayat 1, kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa ternyata Israel ini betul-betul keras kepala, betul-betul sombong dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak mau menyadari kesalahannya. Dia tidak mau menyadari bahwa hidupnya sudah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki. Bahkan mereka katakan Tuhan itu tidak adil. Masa kita harus menerima hukuman oleh karena kesalahan leluhur kita, nenek moyang kita yang dahulu? Mereka lupa bahwa ternyata dalam perjalanan kehidupan mereka juga, mereka sudah memperlihatkan kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Mereka menyembah berhala, mereka tetap membuat patung-patung tuangan untuk mereka sembah dan beribadah kepadanya. Mereka melihat jabatan kekuasaan sebagai yang utama, dan lalu menyingkirkan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Mereka menyambut bangsa-bangsa kafir di sekitar mereka yang tidak mengenal Allah dan turut ambil bahagian dalam ibadah mereka demi kekuasaan. Ini kan sejarah perjalanan umat Allah. Nah, karena itu Allah menantang mereka dalam pembacaan kita yang pertama. Apakah tindakanku yang tidak tepat? Ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Allah menantang mereka untuk menyadari ini. Sayakah yang tidak adil? Sayakah yang sudah melakukan tindakan yang tidak tepat? Ataukah justru kamu yang sudah melakukan tindakan yang tidak tepat? Allah menantang mereka untuk menyadari ini. Setelah Allah menantang mereka memberikan pertanyaan ini, Allah menggiring mereka untuk memahami mengkatoba aku. Allah menggiring mereka untuk lalu hidup dalam sebuah pertobatan. Tidak ada kata terlambat Israel. Kalau kau mau bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan, kembalilah dan kau akan menikmati kehidupan. Sekali lagi, dalam sejarah perjalanan umat Allah, dalam sejarah perjalanan manusia, Allah senantiasa menyatakan segala rancangannya untuk mendatangkan keselamatan, damai sejahtera bagi ciptaannya manusia. Tetapi terkadang ciptaannya manusia, umat pilihannya, seringkali berada dalam kesombongan, seringkali berada dalam keangkuhan, tidak mau menyadari kesalahannya, tidak mau mengakui kesalahannya. Ya kedipakilala, ketika diingatkan masih sering kali membela diri. Ini kebiasaan kita manusia ya. Ya. Moiraka disadari mau kumua keliru miki. Tapi ya katu gengsi lan aku itu kesalahan, akhirnya budabang patu pebalinta. Masih banyak alasan-alasan yang kita ungkapkan berdalih ki. Bagaimana saya tidak seperti itu kalau begini dan begitu?
Nah, inilah yang terjadi dalam kehidupan umat Allah, Bapak Ibu. Nah, karena itu kita diajak dalam situasi yang terjadi di sekitar kita dan mungkin kita alami keadaan yang demikian, kita diajak untuk mengikuti keteladanan Kristus yang telah Dia nyatakan. Dia meninggalkan tahtanya yang mulia, datang ke dalam dunia, merendahkan dirinya. Ya, dalam Filipi tadi ya, dalam pembacaan kita yang kedua, ayatnya yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia yang tidak berdosa mau mati di atas kayu salib, dia merendahkan dirinya. Ini keteladanan yang diperlihatkan oleh Yesus. Ya, kita kan orang-orang yang percaya kepada Yesus ya Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil untuk menyatakan mengikuti keteladanan yang telah diperlihatkan oleh Yesus. Memang bukan sebuah perkara yang mudah Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lalu mengikuti apa yang telah diteladankan oleh Yesus dalam kehidupan kita ini. Ya, sekali lagi ya, kita terbatas. Kita masih sering kali berada dalam kelemahan. Kekerasan hati itu mungkin saja masih ada dalam hati kita, dalam kehidupan kita. Mungkin kita lalu menjadi seperti anak yang kedua dalam pembacaan tadi, dalam pembacaan Injil. Ketika ayahnya mengatakan, pergi kau kerja di kebun anggurku, anak yang kedua katakan, saya tidak mau. Ada kekerasan hati yang dia perlihatkan. Tetapi dengan berjalannya waktu, dikatakan dalam perumpamaan yang kita baca dalam Injil Matius tadi, dikatakan bahwa kemudian dia menyesal. Ada sebuah penyesalan. Dalam kelemahan kita diajak untuk lalu menyadari bagaimana keberadaan kita, apa yang sudah kita lakukan dan apa yang telah Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sudah menyadari semuanya itu melalui perenungan yang mendalam, biarlah kita hidup dalam penyesalan, hidup dalam pertobatan. Pertobatan Bapak Ibu bukan hanya sekedar mengakui segala dosa kita, koyo madosa mau puang matua pagarina. Bertobat tidak hanya sampai pada pengakuan dosa bahwa kita menyesal, tetapi pertobatan harus diwujud nyatakan dalam sikap hidup, bahwa betul-betul kita telah meninggalkan kehidupan yang lama. Kalau yang dulunya kita berada dalam keadaan yang susah untuk merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui segala yang sudah kita lakukan, kedepannya kita hidup sebagai orang-orang yang betul-betul rendah hati, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Merendahlah demi jiwamu. Kalau kau ingin hidup dan menikmati keselamatan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Akui keberadaanmu sebagai manusia yang terbatas dan telah melakukan dosa. Dan lalu percaya kepada Kristus yang adalah juru selamat kita, dan hidup barulah di dalam Dia. Tidak ada kata terlambat Bapak Ibu ketika kita mau hidup dalam pertobatan. Jadi marilah dalam perjalanan kehidupan yang Tuhan nyatakan, kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa menyatakan keteladanan seperti yang telah dinyatakan oleh Kristus. Merendahlah demi jiwamu, mengkadiongan ko belanna sungaamu. Hiduplah dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan. Akui segala keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Dan dalam keterbatasan itu percayalah bahwa Allah akan terus memperlengkapi kita untuk hidup dalam penyesalan yang seutuhnya melalui sikap hidup yang berkenan kepadanya. Ingin hidup dan menikmati keselamatan, hiduplah di dalam Kristus. Bertobatlah dari jalan hidupmu yang sia-sia, yang tidak berkenan bagi Tuhan, dan mulailah hidup baru di dalam penyertaan Roh Kudus. Amin.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Semuanya nyata di hadapannya. Saat ini, ketika kita telah bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman-Nya, marilah lalu kita mengintrospeksi, mengevaluasi diri kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan ini? Ketika kita merenungkan perjalanan kehidupan yang sudah kita lewati, baiklah dengan penuh kerendahan hati, kita sungguh mengakui dosa dan bertobat kepada Tuhan. Pertobatan yang sejati sungguh akan membawa manusia keluar dari kebinasaan untuk menikmati sebuah kehidupan yang diterangi oleh kebenaran firman-Nya. Baiklah Bapak Ibu, kita akan bersama-sama menyatukan hati masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami ini Tuhan, kami sungguh merasakan dan terus menyaksikan kasih Tuhan yang indah dalam perjalanan kehidupan kami. Engkau senantiasa hadir sebagai Allah yang setia, Allah yang penuh kasih, yang terus memberkati kami dalam segala hal. Karena itu Tuhan, kami bersyukur atas segala perkara-perkara yang Tuhan boleh nyatakan bagi hidup kami. Kami bersyukur bahwa sekalipun kami masih berada dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, tetapi sungguh kasih-Mu kami alami. Bahkan terlebih Tuhan tetap memberikan kami kesempatan menikmati kehidupan dengan kesehatan, kekuatan yang kami percaya berasal daripada-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, bahwa pada minggu pagi ini Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk menikmati perjumpaan dengan Engkau melalui ibadah di minggu pagi ini, melalui persekutuan yang kami alami, sekalipun melalui virtual pada saat ini. Biarlah segala yang kami lakukan melalui ibadah kami saat ini Tuhan, sungguh berkenan bagi-Mu, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Firman-Mu boleh hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Biarlah sungguh dalam tuntunan dan penyertaan Roh Kudus-Mu yang Engkau telah karuniakan bagi masing-masing kami, kami boleh dikuatkan dan dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan telah melayakkan setiap kami hamba-hamba-Mu untuk boleh mengangkat pelayanan dalam ibadah hari Minggu Jemaat Biringkanaya di tempat ini. Tuhan berkatilah semua hamba-hamba-Mu yang telah mengangkat pelayanan dalam ibadah Minggu pagi ini, baik itu majelis gereja, kantoria, pianis, dan juga tim multimedia, semua yang telah mendukung lancarnya ibadah pada saat ini. Biarlah ya Tuhan, kami semua hamba-hamba-Mu semakin setia dalam melayani Tuhan, sesuai dengan karunia yang Tuhan hadirkan pada masing-masing kami. Saat ini di dalam doa kami kepada-Mu ya Tuhan, kami bersyukur bersama-sama dengan beberapa di antara kekasih-kekasih kami jemaat-Mu Tuhan, yang dalam minggu ini boleh menikmati sukacita pertambahan usia setahun. Sempurnakan sukacita dan kebahagiaan yang boleh mereka alami melalui pertambahan usia setahun ini ya Tuhan. Tuhan terus berkati dalam kehidupan mereka masing-masing, mengaruniakan panjang umur, kesehatan senantiasa, dan terlebih hikmat ya Tuhan, sehingga boleh diperkenankan menjalani dan menikmati kehidupan ini seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terlebih bahwa kami semua semakin setia menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan dalam segala keberadaan kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, saat ini juga kami menyatukan hati berdoa bagi beberapa di antara jemaat-Mu
yang saat ini Tuhan berada dalam pergumulan oleh karena sakit. Ibu Maria sampai di rumah, Bapak Paulus Pamanda di Rumah Sakit Bayangkara, Nyonya Ludia Albert F. Lukas di Rumah Sakit Hermina, Mama Abner, keluarga dari Nyonya Meike Samben di Rumah Sakit Siloam, Nyonya Indrayani Sulo dalam pemulihan di rumah, ayahanda dari Bapak Octavianus Sallo di Rumah Sakit Sayang Rakyat, ayahanda dari Nyonya Naftali Pangiluan dalam pemulihan di rumah, orang tua kekasih Bapak Argo Suppa dalam pemulihan di rumah, orang tua kekasih dari Nyonya Suryati Ganda Kusuma dalam pemulihannya di rumah, bahkan juga kekasih kami Bapak Yotam Malangi yang rencana akan menjalani operasi pada hari Rabu nanti tanggal 30 September 2020. Bahkan mungkin masih ada di antara keluarga-keluarga kami yang lainnya yang tidak kami sebutkan namanya, dan juga saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Dimanapun mereka berada, mari Tuhan hadir dalam kehidupan mereka semua, memberkati segala bentuk perawatan yang diterima melalui tim medis maupun juga melalui keluarga, sehingga sungguh berkat kepulihan yang seutuhnya boleh mereka nikmati, yang kami percaya berasal daripadamu. Rencana operasi dari Bapak Yotam Malangi, Tuhan turut campur tangan atas semuanya, sehingga operasi ini boleh berjalan dengan lancar dan kepulihan juga boleh dinikmati oleh kekasih kami Bapak Yotam Malangi. Tuhan, Engkau juga hadir dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang saat ini berada dalam duka. Kami berduka bersama dengan Bapak Dr. Andus Ruben Tangke, yang dari tengah-tengah kehidupan keluarga Engkau telah memanggil ayahanda kekasih. Kami berduka bersama dengan Nyonya Isna Paembonan, yang dari tengah-tengah kehidupan keluarga Engkau memanggil Om yang sama-sama kami kasihi. Bahkan Tuhan, kami sungguh berduka akan kepergian kekasih kami hamba-Mu Bapak Samuel Sandamempun, yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah kehidupan keluarga dan jemaat-Mu pada tanggal 25 September kemarin. Hadirlah dalam kehidupan kekasih-kekasih kami ini Tuhan, mengaruniakan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi duka ini, sehingga sungguh di dalam kesemuanya kami sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menghadapi segala pergumulan itu dalam iman, meyakini bahwa tangan kuasa kasih Tuhan akan tetap menopang setiap kami dan akan terus memampukan kami menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan untuk kami nikmati di tengah-tengah dunia ini. Mari Tuhan berkati semua jemaat-Mu dalam kehidupan masing-masing. Berkatilah dalam kehidupan rumah tangga, berkati dalam segala pekerjaan dan usaha yang ditekuni, berkati dalam segala rencana-rencana dan harapan mereka ya Tuhan. Tetaplah karuniakan kesehatan, kekuatan, anugerahkanlah hikmat dalam melaksanakan segala kegiatan dan pekerjaan, sehingga sungguh Tuhan, semua jemaat-Mu senantiasa boleh kuat dan sehat, melakukan pekerjaan dengan baik, dan hanya oleh karena campur tangan-Mu Tuhan, sungguh berkat yang melimpah yang terbaik Engkau boleh nyatakan dalam kehidupan semua jemaat-Mu. Berkati semua anak-anak yang Tuhan karuniakan, berkati dalam pertumbuhan dan perkembangan, dan juga dalam pendidikan mereka menata masa depannya. Berkati orang-orang muda-Mu dalam segala perjuangan mereka menata masa depan, baik yang masih duduk dalam bangku pendidikan, dalam bangku kuliah, maupun yang saat ini Tuhan sementara bergumul untuk mencari kerja. Tuhan buka jalan untuk segala yang mereka rindukan, dan juga yang telah Engkau karuniakan pekerjaan, mampukan untuk melakukan segala pekerjaan itu dengan baik. Biarlah orang-orang muda-Mu senantiasa hidup taat sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya Tuhan, kami berdoa untuk keadaan yang saat ini kami alami bersama, pandemi COVID-19 ya Tuhan. Sertai dan lindungi kami anak-anak-Mu Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Biarlah oleh karena hikmat Allah kami dimampukan untuk boleh tetap memperhatikan dan memberlakukan protokol kesehatan, menjaga kesehatan kami, menjaga kebersihan sekitar kami dan diri kami,
Bahkan biarlah ya Tuhan kami senantiasa diberikan kesadaran untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau segera akan memulihkan keadaan kami untuk lalu menghadirkan orang-orang yang ada di sekitar kami untuk lalu menemukan vaksinnya dengan segera, dan kehidupan kami sungguh kembali normal seperti yang Tuhan harap nyatakan dalam kehidupan kami semua. Dan yang di dalam kehidupan ini Tuhan kami senantiasa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bangsa dan negara kami Tuhan Engkau berkati senantiasa. Berkatilah segenap pemerintah dalam menjalankan segala tanggung jawab mereka. Karuniakan hikmat sehingga boleh melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah kami, segala bentuk pelayanan yang akan dilaksanakan di tengah-tengah jemaat Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami semua. Proses pemilihan majelis gereja, penatua dan diaken jemaat Biringkanaya yang sementara dilaksanakan saat ini Tuhan, Engkau berkati seluruh tim kerja, memberkati seluruh anggota jemaat, sehingga dalam seluruh proses ke depan, proses pemilihan ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami percaya bahwa pada saatnya nanti Tuhanlah yang memilih, mengutus para hamba-hamba-Mu untuk mengangkat pelayanan sebagai majelis gereja, penatua dan diaken di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Biringkanaya di tempat ini. Hidup kami seutuhnya kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah boleh kami jalani seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Inilah syukur dan doa kami ya Tuhan, semuanya kami datang bawa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah penebus kami yang hidup, bahkan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang kita untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Yehezkiel pasal 18 ayatnya yang ke-21. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 400, Kudaki Jalan Mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di
Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, pergilah dan hiduplah dalam kerendahan hati, agar dapat mendengar suara Allah yang disampaikan dari waktu ke waktu. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita memuliakan Tuhan sekali lagi dengan menyanyi Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat akan jalan setia.